Salam, selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Pada siang hari ini kita mau mengikuti ibadah online. Kita mau persiapkan hati kita. Mama-mama yang ada di rumah, mari dampingin anak-anak kita untuk boleh mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Tuhan, pada siang hari ini bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau dan kami mau mengagungkan Engkau. Beri hati kami Tuhan untuk dengan tulus hati memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Hai Kak Anja. Hai Kak Marta. Selamat siang. Selamat siang. Kak, kita pada siang hari ini mau muji Tuhan Kak. Ya. Kita ajak dulu adik-adik. Ini kan harinya siapa? Hari Minggu. Hari Harinya Tuhan. Mau tanya Bu Marta, Apa? emang kalau hari Minggu, harinya Tuhan tuh hanya hari Minggu saja? Enggak, banyak ya adik-adik. Adik-adik tentu tahu dong hari Tuhan tuh hari apa aja. Nah kita mau muji Tuhan Berarti Kak. semua hari itu harinya Tuhan ya Kak Marta? Iya Oh, benar. iya, berarti ayo kita puji Tuhan yuk. Ayo adik-adik yuk kita muji Tuhan. Mama-mamanya jangan lupa. Semangat ikut mama-mama sekolah dukung Minggu. adik-adik. Ya, Oke. yuk kita mau puji Tuhan ya Kak. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yuk dari hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan, hari Minggu semua hari-harinya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yes. Ternyata semua hari itu harinya Tuhan. Bu Iya Marta. Kak. Tapi lebih enak lagi kalau kita sekolah minggu hari ini kita sambil belajar. Belajar apa Kita Kak? belajar menghitung. Oh menghitung adik-adik iya. yuk. Kadang anak-anak sekolah minggu suka lupa. Ah. Menghitung dari 10 sampai turun ke bawah itu masih Oh suka lupa. menghitung mundur Iya, yuk. mama-mamanya Ah. juga boleh ikut. Dampingi ya Yang ikut mama-mama. sekolah minggu pada siang hari ini ya. Ya. Mama-mamanya angkat tangannya. Kalau menghitung 1 ya 1, 2 angkat tangan 2 ya. Kita mulai lagi yuk. Sambil kita belajar. Ayo kita puji nama Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 6 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau tadi kita sudah bisa menghitung, adik-adik ada yang salah nggak di rumah tadi? Menghitung 10 sampai ke bawah lagi 1. Ada. Wah, kalau ada yang salah mamahnya nih yang harus membelajari lagi ya Bu Marta ya. Ya. Tapi luar biasa. Adik-adik, kalau anak Tuhan 10 ke sekolah minggu, mereka setiap anak bawa 1 jiwa. Waduh, tambah lagi Luar 10 biasa, anak ya mantap, yang datang iya. sama Tuhan. Minggu depan lagi, Nambah kalau ada lagi. lagi datang 10, bawa 10 anak lagi. Wah, kerajaan surga penuh sama anak-anak Amin. sekolah minggu. Nah, adik-adik, mari kita dengar-dengaran. Kita harus menjadi seperti Samuel, walaupun dia kecil, tapi dia selalu taat sama firman Tuhan. Dia selalu mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Mamah-mamahnya juga, mari kita mau datang sama Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Sekali lagi mari kita katakan, mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Adik-adik yang di rumah, mari kita datang sama Tuhan. Kita belajar seperti Samuel kecil. Walaupun dia kecil, dari bayi, dia sudah dititipkan di rumah Tuhan. Dia sudah dititipkan di rumah seorang Imam Eli. Tapi dia begitu taat, dia begitu nurut sama Imam Eli dan terlebih kepada Tuhan. Sampai akhir besarnya, dia selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari buka hatimu, buka Tuhan untuk masuk di dalam hatimu, agar Tuhan senantiasa untuk kita dekat bersama dengan Tuhan. Buka telingamu untuk kita semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Samuel kecil. Amin. Haleluya. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan
bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Karena Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Seperti nyanyian ini Tuhan, mari Tuhan jadikan kami seperti Samuel kecil yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati anak-anak kami, buka hati mereka, buka telinga kami mereka untuk mereka semakin dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau serahkan juga Kak Hombara yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati beliau, biarlah apa yang beliau ucapkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, selamat siang adik-adik. Kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang tahu berterima kasih. Nah, kita kadang-kadang lupa nih berterima kasih. Mungkin berupa terima kasih sama papa mamanya, atau lupa terima kasih pada adiknya atau temannya yang setelah melakukan suatu hal ya yang baik untuk kita atau menolong kita. Mari kita buka di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ke-19. Udah dapat? Adik-adik ya, mungkin orang tua di rumah bisa membantu anak-anaknya untuk lihat Lukas 17 ayat yang 11 sampai 19. Perikopnya tentang ke-10 orang kusta. Saya akan bacakan dan kita akan bacakan sama-sama di rumah juga ya. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini cerita yang mungkin adik-adik sudah biasa pernah disampaikan oleh guru sekolah minggu. Ya, hari ini kita lihat ini ada 10 orang kusta setelah Yesus berjalan perbatasan Samaria dan Galilea tadi yang kita sudah bacakan, ya. Ketika memasuki suatu desa ada 10 orang, tuh mereka melihat dari jauh. Melihat dari jauh dan mereka tahu itu, mereka manggil, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya. Nah, pada saat itu tidak ada SMS, tidak ada WA, Instagram atau apapun, ya. Apalagi tidak ada YouTube. Wah, mungkin ada YouTuber gitu kan. Wah, ini ketahuan nih. Ada murid Tuhan Yesus datang atau Tuhan Yesus datang. Mereka manggil, "Guru, kasihanilah kami." Nah, mereka datang memanggil guru, kasihanilah kami. Artinya apa? Mereka mau minta dikasihani. Tetapi kasihani yang apa? Apakah mereka minta baju, apakah mereka makan, ataukah mereka minta uang untuk memberi sesuatu? Ya, orang kusta ini mereka tinggalnya di antara perbatasan. Mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Nah, kita lihat itu seperti yang tertulis di hukum Taurat ya, Imamat ya. Imamat 13 ayat 46 ya. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi orang
yang sudah kena kusta itu, dia itu nggak boleh tinggal di kota. Kalau dia ketemu orang, dia harus bilang najis, najis. Dan Tuhan Yesus waktu jalan itu, Tuhan Yesus mereka dari jauh, nggak boleh dekat, nggak boleh dekat, nggak boleh dekat. Jarak 50 meter, misalnya anginnya berhembus dari belakang ke dia, langsung ke orang yang akan ditutup, itu nggak boleh. Jadi dia harus ada di depan angin yang berhembus. Itu ada aturannya. Jadi mereka juga pada saat itu dari jauh mereka manggil, tuh guru, ya kasihanilah kami. Jadi mereka dari jauh. Tuhan Yesus melihat mereka, tahu nggak kalau mereka itu orang kusta? Tahu mereka orang kusta. Kenapa? Nah, ciri-cirinya adalah mereka nggak boleh dekat. Tadi yang kita sudah baca, dan ciri-ciri lainnya juga ditulis di imamat. Di sana bahwa pakaian mereka itu khusus, yang cabik-cabik gitu. Wah, ya kan? Yang jelek gitu. Rambutnya juga harus terurai gitu. Nggak boleh rapi, diminyakin gitu, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Dan dia ketemu orang harus bilang najis, najis seperti itu. Dan harus jaga jarak gitu. Dia kalau ke kota berbahaya sekali, ya. Di kota dia sudah melanggar itu, karena dia tidak boleh ke kota. Memang aturannya tidak boleh seperti itu. Nah, dia harus terus tinggal di luar kota gitu, di perbatasan, di perkemahan gitu, di jauh gitu dari perkemahan. Seperti yang tadi kita baca. Ya, jadi di sana mereka tahu, Tuhan Yesus tahu, dari jarak jauh Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah orang kusta, dan Tuhan Yesus tahu apa yang paling penting untuk mereka, yaitu apa? Makan, baju lain, uang, roti atau apa? Atau kasih handphone atau apa? Kan nggak mungkin kan, nah, zaman dulu ya. Tapi Tuhan tahu mereka itu perlu kesembuhan. Orang kusta itu menderita sekali, menderita sekali. Pertama tadi dia sudah dikucilkan, dia tidak boleh dekat-dekat orang. Dia bajunya harus yang model itu, rambutnya harus ini, ya harus yang terurai gitu, dan jari-jari tangannya, kulitnya itu bisa putih-putih, dan jari-jarinya itu bisa menghilang, bisa putus. Karena apa? Penyakit itu. Dan penyakit ini pada zaman dulu dianggap adalah penyakit kutukan dari Tuhan. Kutukan dari Tuhan. Makanya orang takut. Takut sekali, mengerikan sekali. Kalau zaman sekarang ya COVID ini mungkin orang ya jaga jarak gitu ya. Tapi yang ini sebelum dia mencapai suatu kematian, dia menderita amat sangat. Ya, dia menderita dengan amat sangat. Jari-jari tangannya bisa mulai mengecil sampai putus. Tidak ada jari lagi. Nanti hilang lagi semua. Yo, kulitnya juga ada yang bercak-bercak gitu, bukan panuan nih, bercak-bercak semua. Ya, dan keluar seperti borok-borok. Seperti ya rasanya sudah gatal, ya sudah banyak lalat dan ya, semuanya sudah tidak menyenangkan, mau tidur juga nyaman, semuanya tidak nyaman. Dan itu Tuhan tahu, itu yang dibutuhkan oleh orang-orang ini. Dan Tuhan tahu, Tuhan kasih tahu, memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kenapa perlihatkan pada imam-imam? Karena yang bilang ini sembuh atau tidak, ini penyakit kusta atau tidak adalah imam-imam. Bukan dokter, bukan tabib. Pergi ke tabib, pergi ke dokter, bukan. Tapi imam-imam yang bilang, oke, kamu sudah sembuh. Oke, kamu belum sembuh. Kamu tidak boleh tinggal dekat kota. Kamu pergi. Nah, mereka setelah mendengar Tuhan Yesus bilang, kamu perlihatkan kepada imam-imam dengan iman mereka. Wah, Yesus menyampaikan seperti itu. Tuhan Yesus menyampaikan itu. Ya, saya jalan. Mengerikan enggak mereka jalan? Ngeri. Kalau mereka tidak punya iman, mereka enggak berani. Karena apa? Kalau mereka sudah masuk ke kota, berbahaya.
Berbahaya karena mereka sudah melanggar aturan, bisa diusir, ya bisa kena hukuman. Tapi mereka percaya. Nah, mereka percaya dan mereka berjalan. Dan setelah mereka berjalan, mereka mengalami suatu kesembuhan. Ya. Sambil berjalan, tadinya tangannya udah putih kok. Ini jari-jarinya yang mungkin sudah hilang, jari-jarinya keluar lagi gitu. Bingung, ini tadi jempolnya nggak ada, kenapa sudah ada? Telunjuknya nggak ada menjadi sudah ada. Sembuh. Wah, sudah sembuh ini, sudah sembuh. Nah, setelah sembuh, salah satu dari mereka langsung lari mencari Tuhan dan tersungkur, ya. Dan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini kenapa tadinya ada dua kelompok ini, Samaria dan orang Galilea. Ini adalah dua kelompok yang sebenarnya mereka bermusuhan. Tetapi pada saat mereka sakit, mereka jadi kompak. Ya, satu penderitaan mereka jadi kompak. Tapi begitu sembuh, tidak kompak lagi. Orang Samaria pergi, yang orang Galilea biasa aja tuh, biasa aja, dia nggak ini beda, cuma satu orang itu aja yang mengucap syukur, yang 9 biasa aja. Nah, ini mungkin ada alasan ya kenapa 9 orang ini, orang kusta ini tidak berterima kasih pada Tuhan Yesus. Ya, ini alasan yang kakak catat, ya. Itu pertama tidak mau berterima kasih. Ya, kadang-kadang papa mamanya ada sudah kasih makan atau sudah membantu bikin PR. Aduh, pusing nih, PR nggak bisa. Mama tanya, gimana? Kamu yang nggak mana? Nggak bisa. Ini. Oh, mama kasih tahu nih loh, diajarin. Habis itu ya sudah, tidak berterima kasih atau tidak mau berterima kasih, itu yang pertama. Kedua, lupa berterima kasih, ya kan? Kadang-kadang kita dikasih, nah naik kelas, lulus naik kelas, semua naik kelas, ya kelas SD jadi SMP naik kelas, wah senang. Lupa berterima kasih pada gurunya. Siapa yang ngajarin supaya kita menjadi pintar? Adalah guru-guru, tapi kita lupa berterima kasih, ya. Nah, yang ketiga mungkin mereka juga sambil jalan mereka lihat, jangan jari tanganku sudah sembuh. Ini kebetulan aja, ini kebetulan sembuh. Ya kebetulan, jadi ya nggak perlu terima kasih lah. Ini kebetulan, belum tentu yang gara-gara Tuhan Yesus yang membantu, ya belum tentu. Dan keempat, mungkin ya sudah wajar lah Tuhan menolong saya kan anak Tuhan, jadi ya ngapain lagi saya berterima kasih, untuk apa lagi saya berdoa. Jadi banyak yang anak-anak Tuhan begitu bangun tidur tidak mau berdoa dan tidak mau mengucap syukur dan tidak mau berterima kasih pada Tuhan. Dan mungkin juga ada malas berterima kasih, ya malas berterima kasih. Yang kelima itu malas berterima kasih pada Tuhan. Dan juga yang keenam, saya lihat di sini mereka itu 10 orang, hanya satu yang pergi. Yang lainnya, ayo terima kasih enggak? Enggak ah. Nah, ini anak-anak Tuhan gimana ini? Ya, ayo ke gereja yuk. Itu pergi enggak? Si Andi pergi enggak? Si Lucy pergi enggak? Enggak, di rumah aja. Kalau gitu aku juga enggak lah. Itu ikut doa enggak? Enggak. Yang ini ikut doa enggak? Enggak. Kalau gitu saya enggak juga. Nah, ini hati-hati ya. Adik-adik jangan seperti itu, jangan ikut-ikutan yang tidak benar. Ya. Kenapa dia 9 itu tidak, mengucap, iya ya kenapa saya tidak ikut? Saya ikut juga berterima kasih pada Tuhan. Dan bonusnya setelah dia berterima kasih pada Tuhan, kita lihat tadi di Lukas 17 ya, ke-18 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang itu? Tuhan tanya,
Tidakkah diantara kembali untuk memuliakan Allah selain pada orang asing ini? Lalu ia berkata pada orang itu, nah ini bonusnya, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya apa? Dia sudah mengucap syukur pada Tuhan dan dia mendapatkan suatu keselamatan. Inilah firman Tuhan dan kita ini kembali lagi, kita jangan sampai lupa berterima kasih pada Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap berdoa di dalam Tuhan dan memberikan kekuatan untuk kita dan orang tua kita dan teman-teman kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam hidup kami sehingga kami menjadi orang yang tahu berterima kasih, menjadi orang yang tahu mengucap syukur dengan Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati teman-teman kami juga Tuhan di dalam acara ini, Tuhan di dalam acara online ini. Biarlah Tuhan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kami pengertian yang baru pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, oke, saya kembalikan ke Kak Marta dan Kak Anjar. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Humbara. Luar biasa ya Bu Marta, Iya, firman-Nya ya. iya. Tuhan itu hebat. Tuhan hebat. Apa yang disampaikan tadi boleh menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di rumah, boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak semua, kakak-kakak guru. Adik-adik, pengumuman ibadah sekolah minggu masih online. Adik-adik harus rajin ngikutin ibadah ya. Ya, Terus jangan apakah lupa. jawab pertanyaan Iya, jangan dari sampai kakak guru. absen, Iya. nanti poinnya berkurang. Ada poin loh adik-adik, ini mau Natalan nih. Mau ya. Natal ya, Iya. sebentar lagi kita mau Natal. Kakak-kakak Saya guru. dengar katanya mau ada Natal ya Bu Marta. Iya. Aduh, tapi kita juga tetap berdoa Iya. karena masih ada COVID. Nah, kita Iya. berdoa biar Natal kita bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. COVID-nya cepat berlalu. Oke ya Bu Marta ya. Iya, oke. Adik-adik, kita mau tutup ibadah ini, kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada siang hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, memuji memuliakan Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan, kami kakak-kakak yang ada di sini mau pulang meninggalkan tempat ini, Tuhan juga memberkati adik-adik kami yang di rumah. Berikan senantiasa Tuhan berkat kesehatan, juga kepandaian dalam sekolah secara daring Tuhan. Engkau menjaga dan memelihara tiap-tiap keluarga dari adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Shalom buat semuanya ya. Ya, yuk kita itu dulu Kak, kita mau dadah-dadah dulu sama adik-adik kita. Ya, Pamitan. Dari kelas kecil dulu. Oh gitu. Kita sebutkan. Oh, iya, iya. kita sebelum kita berpisah ya. Yuk. Adik-adik yang kelas Lydia. Lydia. Dadah. Adik-adik Halo. yang kelas apa nih? Nahara. Nahare, Aduh. dadah. Terus kelas apa Kangen lagi? sekali ya. Kelas Terus obet. kangen obet. Kelas obet. belum obet. Ini dulu. Abisai. Abisai kelompat. Abisai. Dadah kelas Abisai. Abisai luar biasa. Dadah kelas obet. Oh, kelas obet luar biasa. Kelas apa Kak? Ya Sobam, kelasnya Kak Sobam. Marta. Dadah. Wih, luar biasa. Sampai jumpa. Terus kelas Benaya. Benaya. Wih, luar biasa. Ya. Terus kelas yang paling gede nih Wah, Kak. paling besar Yang anaknya ini. ABG. Nah, Kelasnya Kak Humbara. Kak Humbara. Kelas Refaim. Refaim. Sampai Luar jumpa biasa, semua ya, sampai adik-adik. jumpa Tuhan semuanya. memberkati. Tuhan Yesus memberkati Ketemu lagi kalian. minggu depan. Haleluya. Haleluya.